Ini bahaya. Bagus. Kenapa yang minta maaf pengendara bukan dishub ya? Aneh kan? Peraturan apa yang membolehkan? Oke, halo sobat-sobat sekalian, balik lagi di podcastnya Landak. Hello. Wih, sama lagi orangnya. Minimal bajunya beda. Oke, iya minimal bajunya beda. Tapi kalau yang di podcast dengerinnya nggak bisa lihat sih baju gua. Iya. Mendengarkan aja suara karismatik kita ya. Gila. Emang cocok banget nih kalau dengerin podcast tuh di mobil, Iya, sambil sambil belajar. macet. Iya, sambil belajar kadang-kadang. Terus podcastnya bikin emosi, ya kan? Terus akhirnya ikut jadi buzzer. Jangan dong. Jangan dong. Nggak boleh ya sobat, nggak boleh, kita nggak boleh provokasi gitu, kita nggak boleh lempar argumen-argumen tidak berdasar gitu. Harus ada Provokasi nggak boleh, terprovokasi juga jangan. iya, itu jangan dua-duanya, sama-sama nggak bagus. Yang bagus nonton podcastnya Landak aja, Dengerin juga bisa. dengerin juga bisa. Kalau mau nonton di YouTube, kalau mau dengerin di Spotify, kita ada juga ada. Betul. Gitu. Oke, Bro Hans, kita bahas apa hari ini? Nggak tahu kan, gue hanya mengikuti arahan bapak. Jadi, apa yang mau dibahas ya? Ini tebak-tebakan justru. Tebak-tebakan. Kita bahas Selepetnomics. Waduh, enggak dong. Oh, enggak. Ngapain bahas Lepetnomics? Iya. Belum hari rayanya. Oh iya, baik. Oke. Nih yang viral belakangan, kita bahas dishub. Sensitif gue nih kalau gini. Waduh, sensitif. Pengalamannya kayaknya luar biasa nih. Sensitif saya ini kayak gini caranya. Apa saya keluarkan video saya? Jangan dulu. Kita nonton dulu satu video ini. Ini menarik banget ini. Kayaknya gue kejadian. tahu sih nih video ini. Ya, ini udah viral di mana-mana sih. Ya, Coba. kita nonton ya. Di sub DKI nih ya. Yuk. Wih. Ini Mission Impossible Oh, enggak. Oh, enggak dong ya. Oh, dikira Mission Impossible. Iya. Keren lebih ya. Keren ya. Wis. Ngeliat di sub rasa tentara ya, rasa TNI. Rasa TNI. Kenapa karena berseragam? Keren gitu maksudnya, Oh. berwibawi. Bawa. Oh, bawah. Bawi. Bawi siapa? Wis, ini lagi syuting film. Enggak. Itu jadi ceritanya Sudah diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Potong tumpeng berarti. nggak tahu kalau itu mesti datang ke sananya. Iya. Gimana? Oke, kan Apa yang mau dibahas? dari video ini kan ini kita ceritain juga ke sobat-sobat yang mungkin belum lihat beritanya atau mungkin terlalu sibuk dengan urusan sobat Masih mungkin di masing-masing. sini ada cering gitu ya dari editor. Iya, ada videonya harusnya ya. Editor udah kasih jempol. Oke, sih, mantap udah. Berarti dikasih lihat. Videonya naik turun. Ngapain? Nggak ketonton kalau kayak begitu. Nambahin aja pokoknya kata Nah, editor. jadi tuh belum lama ini ada berita ada seorang pengemudi ini dia tuh parkir sembarangan. Dia parkir. Iya. Dia actually parkir apa lewat? Parkir sih gue baca beritanya itu. Setahu gua tuh cuma lewat soalnya. Cuma lewat ya. Iya, setahu gua cuma lewat. Tapi pas itu disamperin sama dishub. Mau ditegur, kayaknya ngelakuin pelanggaran. Tapi Mau di stop gitu maksudnya? dia di stop. Oh, Cuma si pengemudi ini nggak berhenti. ya, Terus jalan kan. jalan. Nah, Terus ten. jadilah tuh Tom Cruise. Ten. Si petugas dishubnya sampai naik ke kap mobil. Wah, keren banget ya. Gila. Demi bangsa dan negara itu membela ya. Untung Membela. nggak ada pistol. Iya. Luar biasa. Aksinya heroik sekali yang tidak dibutuhkan. Nah, oke. Nih dari kejadian ini nih. Sebenarnya kan mereka sudah damai. Jadi sobat-sobat sekalian yang nonton ini jangan terprovokasi lagi ya. Nah, saya yang terprovokasi kalau gini caranya. Waduh, Soalnya jangan bahas di jangan shopping. jangan juga dong, Pak. Iya. Kasihan mereka udah damai nih. Kan mereka yang damai. Nah, iya. Oh iya. Masa benar. kita nggak boleh komentar? Oh iya, Bapak belum Undang-undang damai. dasar loh ini. Hak berkomentar, berpendapat. Iya, berpendapat. Apa? Di sub melarang kita untuk berkomentar sekarang. Nggak boleh kita komentarin hal yang sudah terlewatkan gitu ya. Menjadi pembelajaran bersama tuh nggak boleh kita mengkritik. Nggak ya, Kalau Bapak gitu di sub caranya ya? berarti Hambalang nggak boleh kita komentarin lagi. Udah lewat. Hah? PKI nggak boleh kita bahas dong kalau gitu. Udah Jauh lewat. banget. Jauh banget. Jauh banget. Nah, lubang buaya nggak boleh kita kasih tahu pelajaran ke anak-anak. Udah lewat, udah damai, udah selesai. Udah selesai. Harusnya berarti nggak dibahas kok. Iya, sekarang kenapa emangnya? Kalau udah damai kita bahas. Nggak ada Oke. masalah. Ya udah nggak apa-apa kita bahas aja. Tapi kalau misalnya dari kejadian ini, menurut lu siapa sih yang salah di sini? Oke.
Ini ngomong profesional apa opini? Apa opini yang sangat bias? Sebaiknya sih opini jujur ya. Opini jujur. Iya. Usually Jujur dulu. enggak lah, kita profesional dulu lah. Baik. Jadi gini, kita kan ngelihatnya video ini sepotong. Cuman ketika si pengendara udah mau di stopin, tadi yang gue lihat ya, mau di stopin, terus di supnya maksa ngetok-ketok kaca, mau buka pintu gitu ya. Terus tiba-tiba dia gas, terus ada di sup yang ten ten tereren ten di atas kap, gitu kan. Mungkin heroik lah. Gitu Iya. ya. Kalau dari situ doang menurut gue agak susah bilang siapa yang salah, siapa yang benar. Karena kita nggak tahu kejadian sebelumnya. Karena menurut gue juga pasti ada alasannya kenapa di sub berusaha memberhentikan mobil itu. Entah alasannya valid apa nggak valid, tinggal itu kan sebenarnya. Ya dong. Misalnya alasannya tiba-tiba si mobil itu ternyata nggak tahu lah, misalnya bannya cuma 3. Ya, ini contoh gitu, contoh ekstrim gitu kan. Dari video sih enggak. Nah, nggak kelihatan Nggak bro kelihatan. dari video. Atau misalnya mobilnya bannya satunya kotak atau segitiga, ya kan nggak kelihatan juga dari video. Maksud gua, kita kalau emang mau benar-benar komentar yang profesional, ini salah siapa, ya harusnya ngelihatnya secara komprehensif. Tapi bukan cuma ngelihat kata A lawan kata B, tapi sebenarnya ada yang bisa dibuktikan nggak. Nah, itu satu hal kalau kita mau diplomatis, supaya terlihat kita netral gitu ya, membela kebenaran, berdasarkan dengan hukum gitu ya. Cuman kalau gua, ya kita lihat apa yang ada yang datanya aja lah. Nggak usah mencari-cari apa yang videonya nggak mengatakan gitu. Kita kalau murni ngelihat dari video, di sub ngapain berhentiin mobil pribadi tuh ngapain di sub? Emang sebenarnya nggak boleh ya? Ya enggak lah, buat apa? Terus ngapain ente sok-sok mau buka pintu orang tuh mau ngapain? Hah? Tuhan ente. Berhentiin terus ketok-ketok kaca. Gue kalau ya kayak gitu, gue juga marah lah. Iya. Mobil gue kotor nanti. Kalau kebetulan jarinya kotor, baret mobil gue. Kaca mobil mahal bro. Terus kalau dia kan berusaha buka pintu gitu kan tadi kan. Kukunya panjang. Cat mobil gue baret. Dia mau ganti. Iya. Emang di sub mau ganti? Buat apa gitu loh? Esensinya apa? Mereka mau berhentiin mobil pribadi, terus maksa masuk dengan, gue sih ngeliatnya tadi sekilas itu nggak ramah ya. Ya. Bukan yang bapak, selamat pagi, mungkin boleh buka dulu kacanya, kita ngobrol atau apa gitu enggak. Polisi pun masih ramah loh kalau nilang. Ya. Lu pernah ditilang kan pasti kan? Pasti selamat pagi bapak, Ya. izin, tahu kesalahannya apa, kayak gitu kan biasanya Ya, kan? sopan. Pasti ya sopan ya. Sopan. Ini kan enggak. Si manusia-manusia penyelamat dan malaikat DKI Jakarta ini kan nggak melakukan itu. Di video ya, di video. Para patriot DKI ini kan tidak melakukan itu. Pembela kebenaran, pembela pejuang keadilan jalanan DKI ini. Iya. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, buat apa, dalam konteks apa, di video ini lagi-lagi ya, gue nggak tahu nih di luar video. Dalam konteks apa mereka memberhentikan tanpa didampingi atau oleh pihak kepolisian. Harus diingat, Dishub itu statusnya PNS, pegawai negeri sipil. Ya, bukan pihak kepolisian. Nggak berarti mobil ente ada biru-birunya, terus ente jadi polisi. Nggak. Oke. Itu. Kan emang terserah lah kalau ada yang mau. Banyak banget oknum di sub, ya. Gua nggak tahu sih cuman oknumnya sebanyak apa. Yang emang arogansinya di jalanan itu luar biasa karena mereka merasa mereka di jalanan tuh 11-12 sama polisi. Gitu. Itu dari pengalaman gue, personally gitu ya. Jadi kalau emang mau dibilang komentarnya pure dari video, menurut gue ya ngapain di sub itu gitu loh. Sekarang malah kalau gue jadi orang itu, gue gugat di sub. Ngapain ente gelendotan di atas mobil saya? Loh, saya merasa terancam kok kondisi saya. Saya di mobil sendirian, dikelilingi 3 petugas yang di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Digedor-gedor kaca saya, mobil saya mau dibuka paksa. Terus saya dihalangi, terus saya harus apa? Ya benar. Iya kan? Ya. Gue kan gas juga. Gue jadi orang itu gue juga kan gas. Terus dia gelendotan di depan mobil gue. Ya salah lu sendiri, ngapain lu ngalangin mobil gue? Bukan hak lu kok, bukan wewenang lu kok. Ya benar. Terus kalau dia gelendotan di kap mobil gue penyok. Kan terus dia pakai pinggang seragam kan? Iya betul. Di kap mobil, baret mobil gue semua. Mau tanggung jawab dia. Terus bilang saya hanya menjalankan tugas. Bener nggak untuk menjalankan tugas? Tugas yang mana? Ini nih sebenarnya nih. Ini mungkin perlu dilurusin juga ya. Dia jelasin juga nih ke sobat-sobat sekalian. Sebenarnya batasannya si Dishub tuh sampai mana sih?
Mungkin lebih ke tugas dan wewenangnya. Oke, jadi kalau kita bicara ini gue harus nyontek juga nih, gue nggak hafal. Iya. Itu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, itu tahun 2009, nomor 22, itu jelas disebutkan bahwa, nih gue sebutin ya, penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan, ini wewenang dan tugasnya di Sub ya. Manajemen dan rekayasa lalu lintas, jadi yang mengalihkan jalan, ngarahin, oh ini tutup jalannya biar nggak macet, gitu, atau amit-amit ada kecelakaan, oh ini geser pak, ganti jalur, kayak gitu tugasnya. Persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, makanya kan uji KIR atau uji emisi ada di Sub pasti biasanya. Oke, ya. Oke. Terus perizinan angkutan umum, Ya. Masalah izin jalan dan segala macamnya. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi bicara sistem, misalnya aplikasi atau mungkin secara format besarnya, grand design-nya angkutan jalan di daerah tersebut seperti apa gitu ya. Terus pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi membina teman-teman mungkin supir bus, membina teman-teman supir bajai, taksi dan kawan-kawannya gitu ya. Lalu melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum. Dan yang hal berhubungan dengan itulah. Yang menjadi menarik itu sudah ada ketentuannya juga bahwa ketika Dishub mau melakukan pemeriksaan kendaraan jalan raya harus didampingi oleh pihak kepolisian. Itu ada di Perda DKI. Sorry, ini yang mau gue tanya sih. Berarti di Sub itu selain apa kayak tadi apa ngasih tahu jalan tutup tuh kan, kayak ngatur lalu lintas berarti ya? Nggak ngatur lalu lintas sih, lebih ke bantu ngarahin lah gitu istilahnya. Mereka tuh sebenarnya actually nggak involved di jalan kan? Definisikan involve yang maksud. Maksudnya banyak terjun ke jalan terus ngelakuin something gitu loh, ngelakuin tugasnya. Maksudnya kayaknya itu lebih ke administratif ya? Tetap dong. Tetap kan misalnya rekayasa lalu lintas tadi gue bilang misalnya di simpang jalan mereka ngarahin, terus misalnya ada angkutan umum yang berhenti sembarangan itu hak mereka untuk menindak. Gitu loh. Arahkan jangan gerak di sini, jangan parkir liar juga mereka kan boleh ngunci ban, mereka boleh derek, mereka boleh ngambil pentil ban kayak gitu. Jadi untuk parkir liar memang mereka diberikan wewenangnya gitu loh oleh undang-undang. Mereka masih ambil andil untuk penertiban jalan lah ya. Betul, masih andil. Tapi tetap harus tahu batasannya. Gitu. Kan yang susah gitu kan ya, tahu batasan. Begitu dikasih rotator biru, arogansi naik 1000 kali lipat. Aku polisi. Aku mirip polisi. Aku mirip polisi. Aku mirip polisi, tapi aku belum jadi polisi. Gitu. Oke, sorry tadi motong. Tadi berarti terakhir bahas soal di Sub kalaupun pengen berhentiin kendaraan itu harus didampingi polisi. Betul, itu ada di Perdanya DKI. Perdanya itu nomor 5 tahun 2014. Ya. Sorry. Itu perda mengenai parkir, sorry. Kalau itu adanya di Undang-Undang 22 tahun 2009-nya. Pasalnya itu pasal 260 sekian, 264 apa kalau nggak salah. Itu jelas bahwa memang ada wewenang kepada pegawai negeri sipil di bidang transportasi yang mana adalah Dishub, tapi harus tetap ditemani atau didampingi dengan pihak kepolisian. Oke. Makanya kalau razia yang resmi itu pasti ada pihak kepolisiannya. Nggak mungkin mereka sendiri. Mereka nggak punya hak untuk merazia orang. Yang punya hak itu adalah kepolisian. Kenapa kepolisian punya hak? Karena dia punya hak prerogatif, hak khusus di pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan. Gitu. Jadi hak razianya tuh melekatnya ke kepolisian. Kan polisi emang punya hak untuk merazia. Yang pakai batasan itu yang harus 50 meter sebelum, terus harus pakai sopan santun, terus ada pakai pakaian yang mudah terlihat kayak gitu-gitu. Jadi hak razianya melekat sama kepolisian. Di Sub berarti nggak punya hak untuk merazia ya? Tidak. Nah kalau ketemu di Sub nakal seperti ini, enaknya diapain gitu? Mungkin Bapak bisa cerita nih, kayaknya tadi cerita soal di Sub tuh kayaknya emosi banget gitu ya. Di Sub nakal dalam hal apa nih? Razia liar? Ya. Kalau razia liar menurut gua nggak usah berhenti. Berarti yang dilakuin sama pengemudi tadi udah benar? Bravo. Videoin, tapi pastikan videoin. Itu fungsinya juga punya dashcam. Siapa tahu ada merek dashcam yang mau sponsor. Itu fungsinya juga di dashcam, di kamera, di mobil gitu ya, supaya jelas bahwa ini ada diberhentikan secara tidak sesuai dengan aturan, ya saya tidak mau berhenti, karena itu membahayakan bro, malah entah nanti ada pungli oleh oknum, kekerasan oleh oknum, dan gitu kan, jadi mendingan nggak usah berhenti.
bravo, gaskan. Didukung tuh. Iyalah, ngapain berhenti sama dishub kok? Kecuali Iya, kalian dinamai angkutan umum. Kalau angkutan umum dia mereka berhak lah ngecek untuk kelayakan jalan, izin dan segala macam. Oke. Itu ada alasan khususnya nggak kenapa dia khusus ngaturnya tuh angkutan umum gitu? Ya emang wewenang dan tugasnya di situ. Kenapa nggak polisi? Polisi juga bisa. Polisi juga bisa? Polisi juga bisa. Oke, berarti dishub ya khusus kalau misalnya emang mau nertipin kendaraan untuk lebih dalam lagi sih, ini berarti lebih ke kendaraan umum ya? Iya, angkutan umum. Angkutan umum, sorry. Angkutan Tapi umum. kalau MRT kayaknya nggak bisa di stopin juga sih sama dishub. Itu nggak ada yang bisa stopin sih, kecuali pengemudi. Kan angkutan umum. Iya benar. Ya. Iya benar, takutnya dia mikir ke sana ya. Garuda Indonesia juga nggak bisa di stopin sih sama dia. Ya, jadi yang bisa di stopin sama dishub itu cuma Angkutan umum di jalan angkutan raya. umum di jalan raya di Indonesia. Iya, benar. Iya, Tapi kereta api kalau pas lewat di jalan raya juga nggak bisa di stopin sama dia. nggak ada sih gua. Ada dong perlintasan. Oh nyebrang. Lewat. Oh iya benar juga. Nah apa sih semua masih dilurusin? Harusnya di sub coba gitu berhentiin PT Kereta Api Indonesia. Diapain tuh ntar? Mau razia bilang, razia gitu kan. Masuk berita viral. Negeriku lucu. Ya lucu sekali. Ya jadi kalau diberhentiin sama sub jangan mau berhenti. Oke. Kalau nggak ada polisinya ya, kalau ada polisi ya berhentilah. Ingat sobat-sobat sekalian ya, kalau diberhentiin sama dishub dan dia nggak ditemuin polisi, Jangan mau. jangan mau, gas aja terus. Iya, to some extent, tapi kalau sih jangan matiin orang sih. Iya, tetap tanpa merugikan orang lain. Iya, tanpa menyakiti orang lain kalau bisa. Yang penting jangan mau Anda di stop. Ya, jangan mau lah maksudnya kayak mau oknum-oknum nggak jelas begitu. Iya. Karena bukan cuma itu bro, bentuk arogansinya di sub di jalanan tuh. Gimana tuh? Menarik tuh kayaknya. Jadi gini, jadi gue kerja di Jakarta, ya kan? Gue di Jakarta di salah satu gedung di bilangan Jakarta Pusat. Oke. Deket lah sama pusat pemerintahan DKI Jakarta, Ya. balai kota tuh. Hmm. Ya. Deket Gambir situ lah. Ah ya. Kan banyak gedung Pemda di situ Ya. ya. Gue tuh selalu berangkat kerja, kebetulan pakai mobil gitu ya, dan selalu di jam-jam masuk kantor lah, masuk kantornya teman-teman pegawai negeri sipil, termasuk pegawai negeri sipil DKI. Gitu. Jadi bukan hal yang aneh gitu ya. Gue berapa kali menemukan dan gue halangin dengan gue ngomong nih jujur, gue halangin dengan sengaja dengan intensi menghalang-halangi dan memperhambat dan mempersulit lajur mereka karena ada dishub dengan motor besar ya ngawal entah siapa lah bosnya itu ya di belakang, entah pakai Land Cruiser kadang-kadang pakai Alphard ya kan, itu dikawal dengan 2 motor dishub, mogenya dishub. Minta buka jalan, serasa pas pampres bro. Itu kayak dishub rasa pas pampres tuh itu. Coba platnya berapa mobilnya? Kayaknya gua ada videonya tapi ini jangan. Ya, nanti malu kasihan. Lagi mau pemilu ini, siapa tahu partainya kan termalu. Wah iya bener juga. Jangan. Kasihan loh, mereka investasi sudah besar itu. Habis kepilih baru ya. Nah, nantilah kita jatuhkan dia. Maksud gue gini, jadi Ya. dia nih kalau cuma nemenin doang gitu ya, itu masih oke lah, walaupun tetap melanggar gitu ya. Ini udah tidak wewenangnya, pakai motor gede 2 gitu ya, mobilnya di belakang juga pakai rotator, berasa Jenderal Bintang 8 gitu ya. Terus buka jalan, pernah lihat kan orang motor moge polisi yang buka jalan, bukan cuma mendampingi loh ya, yang sampai kanan kiri gitu. Ya bukain jalan. Ya nahan laju lalu lintas begitu. Dan nggak ada polisi yang mendampingi. Nggak ada polisi, maksudnya mobil ataupun motor polisi yang mendampingi itu gitu loh. Sekarang pertanyaan gua, sopo mereka minta jalan di jalanan? Ngawal-ngawal tuh siapa di sub? Sejak kapan di sub boleh ngawal? Oke, ini berarti ada yang baru nih. Dishub itu nggak boleh ngawal. Oh tidak. Tidak ada rumusnya di sub boleh ngawal. Ya, itu bukan tugas dishub berarti. Bukan. Jangan cuman karena ente dipinjemin motor gede sama negara nih, uang pajak atau itu ya. Itu duit rakyat. Uang kami. Ente dipinjamkan. Ente bisa duduk pantat ente di situ, bukan berarti itu punya Anda. Bukan. Anda pinjemin. Besok Anda dimutasi, lu tinggal tuh motor. Ya, gua kasih tahu aja. Itu satu. Yang kedua, motor Anda sih mirip bentuknya sama motor polisi ya. Ya lah mirip lah, ada logo-logonya. Oh itu mirip, bukan motor polisi. Bukan lah, mirip lah. Utusan dishub kok jelas. Ah. Platnya plat merah bro. Oh oke. Plat motornya plat merah. Emang ada polisi motor dinas pakai plat merah? Ada juga plat polisi lah langsung. Plat dinasnya polisi. Ini platnya plat merah. Berarti kan motor kementerian, motor dinas, motor
pemerintahan biasa, eksekutif gitu loh, ya kan? Bahkan bukan motor pejabat, Ya. motor plat merah aja, moge memang, moge. Dan ada rotator biru-birunya. Bukan berarti ente boleh buka jalan, ngehalangin orang lain jalan. Selalu gua halangin. Ada di sub yang nonton, atau ada pejabat yang nonton, yang ngalangin, aneh. Oh. Hanas pribadi yang ngalangin. Kalau sobat ngerasa sobat dishub dan setiap kali Dihalangin. bertugas dihalang-halangi, Ada mobil lagi yang ngawal-ngawal eksekutif nggak tahu siapa ya. Penting kali itu pokoknya. Nah, iya. Kalau dia nggak sampai kantor secara cepat, runtuh negara ini. Urusan orang lain nggak penting bro, urusan bosnya yang paling penting pokoknya. Oh iya, kalau nggak nyampe, kalau telat ini bubar negara ini. Pilar-pilar kebangsaan berguncang. Kalau tahu itu. Ya, kalau misalnya sobat kasat sobat dishub di daerah Gambir lagi bertugas ngawal eksekutif yang penting, terus dihadang-hadang, nih pelakunya nih. Hadir. Hadir. Nah, kalau nggak suka kita gugat aja lah. Iya, langsung Gugat aja saya. langsung ke rumahnya aja lah. Nah, jangan dong. Kasihan anak istri. Panik. Nggak panik sih, nggak bakal dikasih masuk juga. Maksud gue gitu loh, kayak, dan gue pernah sekali mengkonfront akhirnya karena gue bener-bener kesel gitu ya. Gue sebagai warga negara gue kesel. Ya. Satu, itu uang pajak gue. Kedua, gue bayar pajak juga untuk ada di jalan raya. Ya. Ketiga, apa yang dia lakukan tidak di backup oleh undang-undang. Jadi dia tidak diberikan hak spesial oleh undang-undang. Dia bukan kendaraan yang diprioritaskan. Ya. Dan itu berbahaya. Karena dia kan buka jalan begini bahaya. Ya. Untuk sesuatu yang nggak diprioritaskan oleh undang-undang. Bahasa kasarnya, pengganti tidak diprioritaskan oleh undang-undang adalah nggak penting-penting amat. Ya, nggak penting. Iya dong, fair dong. Kalau Anda penting, Anda akan diprioritaskan oleh undang-undang. Ya. Makanya ambulans prioritasnya. Kenapa? Penting keselamatan Penting. orang. Betul. Pemadam kebakaran prioritas. Ya. Kenapa? Penting keselamatan orang. Polisi prioritas. Ya dong. Kenapa? Penting keselamatan dan keamanan masyarakat. Ya kan? Jenazah penting. Penghormatan terakhir Ya. untuk orang yang meninggal. Ya betul. Pimpinan lembaga atau badan atau negara penting, dia pimpinan. Ya. Ya kan? Itu pun harus dikawal sama polisi. Betul. Ente sopo. Dishub. Kalau emang penting banget nih bosnya, ya koordinasi dong sama kepolisian, minta dikawal sama kepolisian. Jangan-jangan nggak ada anggarannya, terus nggak mau keluar dari kantong. Cuma karena kebetulan dia pimpinan di pemerintahan gitu mungkin ya, bawahannya kan takut. Kawal saya, oh siap, gitu kan? Kalau nggak ada anggarannya, emang Anda belum layak dikawal, ya jangan dikawal. Macet-macetan lah bersama masyarakat. Ya dong, fair dong. Fair. Akhirnya gue konfrontasi tuh bro sekali Gimana tuh? Apain tuh? di lampu merah di dekat sebelum terowongan Senen, Ya. ya lampu merah itu gue berhenti samping motornya. Gue buka jendela, gue tanya, Pak sejak kapan di sub boleh ngawal? Kenapa ngawal? Emang dibolehin di sub ngawal? Jawabannya, oh enggak Pak, ini enggak ngawal, ini hanya menuntun. Oh nuntun, dia bilang nuntun dia sebutannya apa ya? Pokoknya dia bilang ini nggak ngawal, ini hanya pendampingan jalan atau apalah. Tapi, Iya, tapi selama berjalan lu lihat dia ini buka-bukain jalan. Iya, pakai rotator, tata totot. Tata totot. Kau masih bilang, kau bisa nuntun kau masih bilang. Iya, nuntun orang budak kali gua rasa itu ya. Kira nuntun orang buta. Dan gua halangin. Gue saking kesel ya terserah lah ada yang tersinggung apa enggak gitu ya. Kan begitu gue buka jendela tuh mobil bosnya gue videoin juga nih, cuma belum gue rilis lah videonya gitu ya. Gue videoin. Ke saya aja belum rilis. Gue videoin, terus dia akhirnya jaga jarak mobil bosnya. Terus mobil bosnya jaga jarak, ke depan dong motornya nungguin bosnya. Di antara motor dan mobil bosnya, gue selipin mobil gue. Terserah, kita macet bersama lah bro. Ya. Ente nggak didahulukan kok. Ente juga plat merah biasa. Plat merah tuh bukan artinya ente terus super penting Anda red hot gitu ya. Enggak lah. Plat merah artinya kan mobil Anda dimiliki oleh instansi pemerintah. Ya kalau cuma instansi pemerintah ya banyak banget yang minta didahulukan ntar. Semua plat merah minta didahulukan. Gue aja pernah ngeliat tuh motor lagi Honda pakai plat merah, biasa aja. Iya. Ya, maksudnya plat merah nggak ada spesialnya. Itu sama kayak plat kuning, plat hitam, plat putih sekarang, plat merah. Kalau plat lo rainbow mungkin berbeda lagi kali. Itu. Belum pernah lihat sih. Nah itu maksud gue kayak apa? Kok arogan banget gitu loh. Terus gue juga pernah ke satu daerah, gue sebut ya Tasik. Ya, asik. Ya, di mana mobilnya di sub, mobil yang lain tadi motor, mobil di sub ngawal juga. Gue halangin juga. Dikawal mobil ini. Mobilnya ngawal mobil. Mobil kawal mobil. Ya. Pokoknya penting banget lah.
Orang-orang itu kalau nggak sampai kantor dengan cepat itu pilar kebangsaan tuh berguncang. Jadi nggak ada haknya di sub buat ngawal. Kalau emang bos ente mau sampai kantor lebih cepat, suruh bangun lebih pagi. Lo juga pakai supir pasti, tidur juga di mobil. Tapi ini kenapa ya? Kenapa spesifik di sub gitu? Kenapa nggak Karena mereka sewa bodyguard sendiri? Ya tadi gue bilang, mungkin ya ini nggak tahu ya, ini spekulasi ya. Bisa jadi satu nggak penting-penting amat. Jadi kayak menurut atasannya lagi pun kayak udah nggak usah, ngapain sih pakai dikawal-kawal, itu satu ya. Yeah. Yang kedua mungkin nggak ada anggarannya. Ketiga mungkin juga menurut polisi dia udah ngajuin gitu ya, tapi menurut polisi kayak sopo ente gitu dikawal-kawal. Yang kita nggak tahu lah alasannya apa. Terus yang pasti mungkin juga dia nggak mau keluar dari kantong sendiri. Iya. Dengar tuh oknum-oknum sekalian, kalau kalian nggak mampu, Jangan minta diprioritaskan. itu. Kalau nggak mampu dan nggak penting-penting amat. Iya. jangan Bahkan minta atasan kalian nggak nganggap kalian penting. Iya. Undang-undangnya nggak paling penting kok. Iya. Ngapain minta dikawal? Iya. Macet lah mama kita, yang naik motor, naik mobil, naik Dan angkot. bahaya bro. Bahaya. Ya, benar itu bahaya juga itu. Kalau emang penting kan bahaya ya mau gimana lah, resikonya kan jadi kayak acceptable risk gitu loh. Ya. Ya kan, karena emang ya ada yang lebih penting nih yang didahulukan gitu loh. Makanya buka jalan kayak gitu, walaupun emang skillnya kepolisian udah luar biasa, pasti ya teman-teman di polisi tuh skillnya udah mantep banget. Gua nggak tahu lah skill teman-teman di sub. Kita anggaplah sama. Ya. Ya, kita anggap sama lah skillfulnya gitu ya dalam membawa motor dan membuka jalan. Kenapa kepolisian menurut gue masih acceptable? Karena mereka sedang mengawal sesuatu yang memang lebih penting porsinya, sesuatu yang urgent lah, atau memang di apa ya, dinilai lebih punya nilai penting begitu. Nah di sini ngawal sopo, pentingnya apa? Emang kemarin gua halang-halangin terus negara runtuh gitu? Enggak juga. Untung nggak ada krisis ekonomi sih setelah lu hadang-hadang gitu sih. Iya kan, misalnya tiba-tiba gue justru penasaran gitu kan, gue halang-halangin, gue pas nyampe kantor gue tunggu ini kebelah dua nggak di Indonesia nih. Nah tadi gue ngalang-halangin apa pengawalan dishub yang luar biasa penting dan sesuai aturan ini. Sesuai aturan mana ndasmu kan nggak tahu. Iya. Silakan diminum dulu, Pak. Udah emosi saya soalnya. Emosi. Melop-lop sekali. Iya. Mirip-mirip itulah plat nomornya Menhan. Oh, iya. Menhan. Iya, ini Kementerian kita omongin Pertahanan. podcast Yang sebelumnya. podcast sebelumnya. Dengan adanya plat nomor Kementerian Pertahanan, saya adalah raja jalanan. Ndasmu. Ini ya, oknum-oknum ini ya. Ya, sekarang kita bahas di sub. Ya, kebetulan turun bahas sub. Iya, jangan lari kemana-mana. Oke, kita mau ke pertanyaan selanjutnya nih. Tapi sebelum itu kita lihat video dulu. Apa nih? Jadi tadi kan baru singkatnya tuh kejadiannya tuh. DGP. Iya, kalau di ranah yang itu 3GP. Oh. Ini MP4. Gak gitu. iya. Gak, ini Berarti HD. ada versi lengkapnya nih kejadian. Ada versi lebih detailnya lah. Versi lebih detail. Iya. Oke. Zoom in gitu ya. Nggak di zoom in sih itu. Ya, mari kita lihat videonya sama-sama ya. Wow, oh, belum. Belum, Pak. Nanti ditampilin juga dong sama editor di mana gitu. Iya, tampilin di ya, Oke, ini oke. kelihatan lah. Itu bannya mau dicopot. Wah, ini bahaya ini. Bagus. Bagus. Ya. Gue nggak ngerti sih kenapa klarifikasinya terakhir permohonan maaf pengendara. Kenapa yang minta maaf pengendara bukan dishub ya? Aneh kan? Peraturan apa yang membolehkan dishub mencoba memecahkan ban pengendara? Gue nanya serius nih. Dari mana satu dishub punya alat untuk mecahin ban? Itu pertama, gue tanya dulu. Apa obeng, pisau, tang, linggis? Apa otak kau yang tajam tipis soalnya? Otak kertas. Tajam pokoknya. Iya. Dari mana dishub boleh mencoba mecahin ban? Itu dishub apa preman? Itu yang pertama. Buat apa lo pecahin ban? Lu juga ganti belum tuh sanggup? Terus kalau pecahin ban dia gas kecelakaan? Siapa yang nanggung? Ya itu dari mana ide brilian dan cemerlang mana di sub yang luar biasa jenius, luar biasa bijaksana dan patriotis mau mecahin ban tuh dari mana?
masih dibelain pula sama kepala dinasnya kan. Jangan-jangan kemarin dikawal juga kepala dinasnya. Wow. Nggak sadar gitu loh, mereka tuh pelayan rakyat tuh nggak sadar. Suka nggak sadar di sub ini. Wah, itu pertanyaan pertama. Satu, wewenangnya apa? Dia mau mecahin ban. Wewenang udah pasti nggak ada. Ya. Bahkan polisi nggak punya wewenang untuk mecahin ban. Nembak ban kalau emang udah mau kabur, iyalah. Iya. Satu Generalnya itu. itu bukan wewenang siapapun. Ya. Yang kedua, dia bisa punya alat itu ready, siap dikeluarkan tuh apa? Alat apa tadi? Obeng. Pisau, berarti bawa sajam nih. Atau bawa alat untuk merusak. Apa tujuannya? Udah kayak gitu masih tengil pula. Dan herannya kagak ditindaklanjuti sama kepala dinasnya mungkin deh. Ya itulah emang ya bisa jadi sama bobroknya. Bisa jadi. Kan disclaimer bisa jadi. Kita Bisa lihat jadi coba. enggak. Udah habis. Terus yang berikutnya adalah kenapa minta maaf pengendaranya? Coba, kenapa yang minta maaf pengendaranya? Mungkin Sekarang pertanyaan gue ya, iya. apa reaksi normal manusia? Tadi kalau gue lihat kronologisnya adalah begitu mau dipecahin bannya, dia sadar mau dipecahin bannya, dia gas. Manusiawi nggak? Manusiawi sekali. Manusiawi. Itu. Tabrak sampai mati pun nggak apa-apa itu harusnya. Pembela diri kok. Iya. Ada di KUHP kita pembelaan diri. Bukan, ya oke lah. Pembelaan diri bukan cuma diri, harta benda juga bisa. Harta benda gue mau dirusak kok. Gue refleks, gue gas. Ya. Apa salahnya? Jadi jangan seakan-akan tuh kalau dia naik di cup, ya, terus dia pakai seragam, itu heroik gitu loh. Tuh menyalahgunakan kekuasaan namanya ya. Gue anehnya gitu loh. Aneh kenapa pengebuni aja yang mau minta maaf, minta pertolongan kuasa hukum atau apa? Kita viralkan, kita bikin bubaran itu di sub. Loh arogan loh itu bro. Iya bener, itu keterlaluan. Ngerusak barang orang. Itu kan berarti udah ada intensi lain jadi Iya, kesannya. berarti kalau misalnya gini boleh nggak kita nyetopin di sub lagi jalan-jalan gitu ya? Stop bang, saya mau ngecek. Abang bawa narkoba nggak? Kan nggak boleh tuh. Iya. Apaan yang apaan? Terus kayak tusuknya kak betisnya. Biar nggak kabur bro. Maksudnya kayak ya harus tahu lah batasannya bro. Masa ban orang mau dipecahin sanggup gantinya? Ya. Ya kan? Ya. Kalau bannya rusak sanggup gantinya. Mau ganti. Jangan sampai seragam yang melekat di dishub itu membuat arogansi naik nggak ada batasnya gitu loh. Nah kan kalau kayak kejadian-kejadian yang udah banyak kayak gini, apalagi dari lu ceritain tadi ya, ini kan berpengaruh sama image dishub nih. Gue pun selama ini ngelihat dishub banyak sekali oknum-oknum yang seperti ini. Tadi kalaupun lu nggak jelasin nih, gue tuh awalnya nggak gitu paham sebenarnya dishub itu ada gunanya nggak sih di? Oh ada dong. Kalau sekedar lu tanya ada gunanya apa nggak, ada. Pasti ada. Ya. Kita sistem lalu lintas kita kan juga tetap perlu dibantu. Polisi kan jumlahnya terbatas. Tetap pasti butuh bantuan dishub. Oke. Pasti untuk menertibkan parkir liar juga butuh dishub. Menertibkan bus yang ngetem juga butuh dishub untuk malaki mereka supaya ditinggalkan gitu maksudnya. Iya. Ya. Emang semua udah tahu lah dishub nyamperin bus tuh ngapain. Ya ingat sobat ya, dishub itu sebenarnya pekerjaan mulia. Tapi jangan mentang-mentang Oknum ini nih yang bikin jangan mentang-mentang udah pegang gelar dishub terus kalian ngerasa oke, saya raja jalanan, aku polisi. aku polisi. Aku polisi, aku bisa nyamperin taksi terus malak taksi. Berapa banyak bro, apa supir taksi di depan Gambir yang cerita kalau gitu. Ya pak, tadi saya kena dishub 50.000. Oh, dipalak malah jadinya ya. Dishub. Kalau yang sampai dishub nonton ini terus menyangkal, berarti dia tinggalnya mungkin di negeri utopia. Nggak pernah ke Jakarta. Gue nggak tahu daerah lain lah. Minimal di Jakarta. Oh ini kali di apa? Pinggir Kalideres. Atau di dalam Kalideres mungkin. Kali terus gitu ya, di dalamnya dia. Tenggelam. Menurut gue nggak ada dari tindakan itu yang bisa dibenarkan. Kan gue yang gue tahu juga ya, sempat ada rumor bahwa si kendaraan itu udah katanya kepala dishub ini itu dia bolak-balik, bolak-balik di daerah tersebut sambil mengacungkan jari tengah, katanya ke arah petugas. Mungkin jangan di teman gue punya pengalaman buruk juga dishub gitu kan. Katanya begitu, ya kan. Terus makanya ketika dia muter terakhir kali diberhentikan. Apa juga? Kenapa emangnya? Kalau mengacungkan jari tengah emang kenapa? Katanya mau diminta klarifikasi. Klarifikasi apa? Gue lewat dishub gue mau begini. Gue mau begini. Suka-suka gue. Kasar sih sebenarnya. Apa? Emang apa jari tengah? Di mana ada dasar hukum jari tengah itu kasar? Dasar hukumnya nggak ada. Terus apa?
Sekarang gini pertanyaannya, gue maki di sub atau gue maki orang Ya. di tengah jalan, woi kau, sensor ya, woi kau, Kayak ada yang hukum yang gue langgar. itu masuk penghinaan nggak? Terus di mana penghinaannya? Pembuktiannya gimana? Ya, yang ada Terus pembuktiannya. artinya kan ada kayak begitu boleh gue tonjok tahu orangnya terus gue tusuk, Ya, boleh? ya enggak sih. Ya kalau gitu caranya berarti pemerintah nggak mau dikritik, takut dikritik, harus disukai oleh semua masyarakat, di sub gitu maksudnya. Karena ada masyarakat yang nggak suka sama di sub dan menunjukkannya lewat jari tengah lah, jari jempol lah, jari kelingking lah, terserah lah caranya. Dan lewat di depan di sub yang sedang bertugas 4 kali di jalanan umum, di sub tersinggung, di sub tidak suka, dia menghentikan mobil tersebut di luar wewenangnya dan memecahin bannya. Terus pengendaranya harus minta maaf. Ini Sampai kemana hukum kita? bener gara-gara itu. Ingat ente oknum-oknum di sub ya. Kalian tuh lihat presiden dikritik aja, dia cuma bisa bukan cuma bisa, maksudnya dia Santai aja aja. santai, sabar. Santai aja. Masa kalian cuma gara-gara dikasih jari tengah? Terus mau pecahin ban orang? Mau pecahin ban orang? Iya, makanya mereka cuma jadi disub, bukan jadi presiden. Saya gak bilang Emang salah. kapasitas orang dan kebijaksanaan orang beda-beda, bro. Makanya kepala disub juga cuma jadi kepala dinas, bukan jadi presiden. Yang begituan kok dibelain. Contoh lah tuh Kasat. Yang tahu kasusnya Kasat, Ya. yang TNI gebukin pemotor. Ya. Dia nggak belain anggotanya, bro. Dia Tetap jelas bilang didisiplin. anggota saya salah. Ya. Tapi jangan dikaitkan dengan pemilu. Itu. Jelas gitu loh. Anggota salah ya salah. Jangan anggota salah, oh ya karena itu dia lewat 4 kali, ya kan? Dia juga mungkin mau klarifikasi petugas. Apa urusannya petugas di sub minta klarifikasi? Iya benar-benar itu. Apa urusannya? Emang gak ada urusannya. Masih pula minta pengendara minta maaf. Itu yang surprising sih. Jadi next time nih sobat-sobat ya, kalau misalkan ngalamin kejadian serupa sama pengendara ini, jangan mau disuruh minta maaf. Jangan mau. Iya, perjuangkan hak sobat. Jangan mau rakyat ditekan sama pemerintah, apalagi cuma pemerintah daerah. Ya elah. Yes. Apalagi di sub. Lagi di sub. Aku polisi. itu catch apa? Aku polisi. Catchphrase podcast ini. Polisi nggak gitu-gitu amat, bro. Iya. Gue belum pernah lihat polisi yang mau mecahin ban orang, mecahin kaca orang. Ya polisi pun nertipin pun sesopan itu. Iya. Paling nggak Gue kalaupun dia ditilang berapa kali galak, santai aja. dia tetap nunjukin kewibawaannya dan Iya. dia tetap bijaksana gitu loh. Makanya ini petugas di sub ini apa maksudnya? Preman pasar. Preman pasarnya gue rasa lebih keren daripada mereka. Iya. Iya. Nggak pernah lihat preman pakai seragam sih. Oh ada Preman ini. minimal nggak ada yang mau mecahin ban, bro. Ya. Paling cuma bentak-bentak doang. Mana bos duit gitu kan? Mana ada yang pakai mecahin ban? Jagoan kali. Iya, kau pikir nih hak anda? Iya. Enggak, karena rame-rame, bro. Oh koyokan. Koyokan. Pakai seragam loh, penting kali loh kalau pakai seragam tuh. Oh gue nih pernah ngalamin hal serupa loh. Apa? Jadi waktu itu gue lagi CFD, bawa banner gitu. Landak. Iya, bawa banner Oke, landak. terus? Di CFD itu kan dia ada zonanya tuh. Zona nyaman. Bukan zona nyaman sih, zona iya. nyaman beda aja. Kalau friend zone? Dia tuh ada 3 zona. Tuh zona hijau, Aku dikacangin. zona kuning, sama zona merah. Kau lantur terus bicara Ya, tahu. lanjut. Durasi. Zona merah itu menurut mereka penertib jalan ada di sub sama kerjasama sama Satpol PP ya. Ya, yang dua-duanya nggak punya wewenang sebenarnya. Ah iya betul. Ya. Mereka itu Aku polisi. zona merah itu zona yang bebas dari pedagang-pedagang dan juga sosial campaign lah, segala iklan tuh dilarang. Tapi lucu nih. Oh, belum. Ya belum. Waktu hari itu gue CFD bareng tim di sana, gue ngeliat satu brand ini iklan dia. Di bawah balon banyak banget. Itu kan distracting banget kan. Mau tebak, kayaknya e-commerce. E-commerce Iya, yang warnanya biru. biru pink gitu ya. Ah iya. Udah gak laku juga lu. Kan gak sebut kan. Bener. Nah, gue kan gue bareng tim Landa kan cuma bawa banner kecil kan. Apa tuh bannernya? Saya tidak suka di sub. Bukan itu sih. Ada yang bisa ingetin tulisannya? Gue agak lupa. Jangan lari dari hukum, ya betul. Jangan lari dari hukum. Iklan dong.
bukan kayak iklan. pesan layanan masyarakat. Sebenarnya iya pesan ya, kayak pesan sosial aja Iya, gitu. pesan layanan masyarakat lah. Ya, betul. Kalau misalnya di radio-radio gitu kan. Itu kan gue nggak gaungin brand di situ, paling cuma tampil logo lah. Ya, Kan tapi kan tulisan pesan besarnya itu sosial, jangan ya. lari dari hukum. Betul. Nah, di stop gue sama ini Satpol PP sih kejadiannya sih. Oke. Pak, di sini nggak boleh ngiklan ya. Terus? Nah pas kejadian itu kebetulan tuh yang gue bilang balon-balon biru pink itu lewat. Rame kan tuh kan, rombongan tuh lari banyak. Ya udah, gue langsung aja, Pak, kalau itu boleh nggak Pak? Terus? Dia langsung Lu jawab dong. Hai ho lu. enggak sih, gue nggak sekasar itu. Oh ya udah, permisi ya Pak, lewat. Iya, karena gitu loh. Kita maksudnya mereka juga mungkin nggak benar-benar hafal, wewenang dan segala macam, tapi kita yang masyarakat juga harus lebih cerdas lah. Jangan mau dizolimin lah intinya. Kita harus paham juga apa hak kita, apa kewajiban kita, dan apa batasannya gitu. Sebenarnya agak menyebalkan itu karena mereka saat nyetop itu ya nggak tahu ya. Pak, cuma aturan dari atas, tapi mereka nggak menjelaskan kenapa gitu. Mungkin kadang-kadang memang mungkin dari masyarakat masih tahu sendiri ya. Cuman kalau kita udah tahu nih, kita sebenarnya nggak melanggar, tapi mereka tuh Gas nggak aja. ngerti saat mereka jalan tugas tuh tujuannya apa gitu loh. Ya gunakan aja sekarang kan, katanya no viral no justice, terserah. Kalau gitu kita viralkan aja. Dan kayak gitu rekam aja guys. Nggak ada masalah kok. Rekam tuh nggak perlu izin. Bapak perlu izin rekam saya. Alalala. Di tempat umum lu mau ngerekam siapa juga boleh kok. Presiden ya turun dari mobil direkam nggak masalah kok. Emang pakai izin dulu. Iya benar-benar. Ente bukan presiden. Nah di hari itu sebenarnya ada 2 kejadian. Apa lagi? Jadi gue udah sekali muter, ketemu lagi nih Satpol PP, kali ini ramean, di stop. Pak, mohon maaf, kalau mau iklan di sini mesti bayar sama ngurusin izin. Ya udah dong, gue tembak aja. Pak, kalau mau ngurus izin iklan di mana? Bingung juga jawabnya. Ya emang gitu. Ya pokoknya Larang dulu aja dulu pokoknya. Ya pokoknya mesti bayar Pak. Ya iya di mana Pak? Saya mau bayar nih. Iya pokoknya mesti bayar. Ya nggak ke ente pastinya. Iya. Ya nggak mau lah. Apa urusannya sama ente? Emang, tau udah bayar sampai belakang gue di stop lagi. Iya. Masuk kantong. Nggak ada urusannya. Ya maksud gue kadang-kadang kayak, bahkan gue baca sih tuh peraturan soal itu. Yang zona merah itu kan tidak boleh kaki lima. Ya. Nggak boleh jualan. Jualan nggak boleh. Kita kan nggak jualan. Landak kan nggak jualan. Betul nggak jualan dan banner Iya, juga iya. nggak sampai. Dan kita nggak berhenti kok. Bilang gede. Ya kita keliling mau. Kita keliling. Bedanya sama kita pakai baju terus ada pesannya juga apa? Terus kita disuruh buka baju. Buka apa baju itu iklan. Orang yang pakai misalnya baju tulisannya gede-gede satu brand gitu ya, nggak boleh juga dong. Iklan itu. Penempatan logo kan iklan semua. Definisinya iklan apa? Iya masa udah. Jadi dipertanyakan aja. Dan kadang-kadang tuh gue nggak sukanya adalah oknum-oknum ini karena merasa diberikan wewenang, itu melakukan segala sesuatunya ke masyarakat tuh arogan. Ya. Arogan gitu loh, santai aja sama masyarakat. Masyarakat juga bukan kambing kan yang mesti ditendang-tendang baru masuk kandang, kambing aja nggak lu tendang-tendang. Ingat ente dibayar pakai Duit uang rakyat. pajak kami. Nah, itu. Nggak usah dibayar lah, baju yang mereka pakai seragam aja dipesannya pakai APBN atau APBD kok. Oke sobat, ngejar durasi ya. Kita udah di penghujung podcast, jadi intinya yang bisa kita simpulkan adalah Dishub itu nggak punya wewenang untuk memberhentikan kendaraan pribadi lah ya. Betul. Dan pastinya nggak punya wewenang untuk ngawal, nggak punya wewenang untuk memecahin ban orang. Ya, itu kayak Jadi sampai Dishub melakukan hal demikian, sobat jangan takut, sobat membela diri. bela diri, bukan Sebutannya membela diri ya. Ya. Karena itu sudah mempertahankan hak milik sobat. Gitu. Ya betul. Mobil, harta benda ini mobil, apalagi sampai badan, tubuh, jiwa, bahkan sampai martabat itu boleh kita bela, Ya. asal tidak berlebihan. Ya. Ya, asal tidak berlebihan. Nanti kita bisa bahas di podcast berikutnya lah intinya. Ya, Apa sih betul. batasannya pembelaan diri gitu. Tapi kalau misalnya emang diserang, ada mau dirusak barang kita, mau diserang harkat martabat kita boleh membela diri. Ya. Dengan sesuatu yang spontan. Contoh yang spontan adalah injek gas. Lu di dalam mobil, ya, ban lu mau dipecahin, injek gas. Terserah mau di depan ada Dishub atau apa. Ya. Masa gue diem aja? Ban Iya lu betul. dipecahin. Jangan mau dirugikan. Nah kalau sobat bingung mesti ngapain, konsul aja langsung di Landak. Iya. Aplikasinya Download sudah aplikasi. tersedia di Play Store untuk Android atau di Apple App Store untuk pengguna iOS. Cakep. Oke, kalau gitu sobat, see you on next podcast. Thank you banget disediain waktunya. Bye-bye. Bye. Semoga bermanfaat.